Pena Bulu itu awal masuk ke Palu tanggal 6 Oktober, jadi seminggu setelah tsunami dan gempa Palu, dengan dua aktivitas besar lah. Yang pertama itu melakukan rapid assessment kontak pasar untuk merespon bencana. Satu lagi, bagaimana secara langsung kita mensupport survivor itu, masyarakat terdampak, konteks shelter temporary, WOS, kemudian juga fasilitas umum, dan satu lagi konteks DRR. Begitu masuk bulan November, ternyata kondisi lapangan berubah karena energi kami tidak terlalu besar. Kami memilih hanya 4 desa dengan pendekatan yang pertama, bagaimana kita harus live in, pengorganisasian masyarakat. Yang kedua, kita mendorong masyarakat mandiri, bisa membangun sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di masyarakat. Akhirnya kami memutuskan 2 wilayah desa di Kulawi yang dari awal itu memang jarang keakses. Dari 5 desa dan 6 desa yang terdampak di Kulawi, kami memutuskan 2 desa, Tangkolawi sama Boladangku. Kulawi secara umum itu sekalipun tidak ada bencana, selalu kita hampir terisolir. Musim hujan aja itu udah pasti longsor, gunung itu udah pasti jatuh, jalan itu udah pasti terputus. Sehingga ketika kita terisolir, otomatis perekonomian itu pasti bisa akan lumpuh. Satu kecamatan lagi akhirnya juga kami memutuskan di daerah Dolo Selatan. Itu di 2 desa, Jono dengan Diwi Solo. Itu pertama kalinya yang kita rasakan. Kemarin kebetulan posisi saya memang ada di sini. Kemudian lapangannya ini diratakan kemarin. Sebelum diratakan ini memang kelihatan seperti gunung. Karena memang keras betul gempanya. Kemudian kelihatan lapangannya seperti gelombang di laut. Betul seperti gelombang. Mengerikan betul. Karena setelah itu di sebelah rumah dan beberapa tempat ada sungai baru. Padahal tidak ada air, mungkin air bawah tanah. Setiap desa dipegang 1 orang, CO kami, community organizer, yang live in tinggal di sana. Langkah-langkah yang dilakukan di awal adalah kami melakukan asesmen kebutuhan, need assessment, membuat baseline data, profiling wilayah, jadi ada profil wilayah dulunya seperti apa wilayah tersebut. Yang kedua, pasca bencana seperti apa. Yang terakhir yang terpenting adalah bagaimana bikin data penduduk sesuai dengan standar nasional. Kemarin data kami betul-betul kacau. Tiap muncul orang minta data, kita harus print, betul-betul kacau. Nah, kebetulan ada dari Pena Bulu yang bersama-sama dengan kita bekerja keras untuk pemulihan data ini. Saya saja kepala desa tidak mengerti saya bagaimana menyimpan di file dan seterusnya. Tapi dengan masuknya Henry dibantu oleh beberapa anak muda dengan Sekdes, akhirnya kami bisa mengirim data lewat file. Sangat bagus, sudah jelas rumah tangga miskinnya, lengkap dengan titik koordinat lagi. Ini mudah, kalau kita mau ganti ya tinggal ditambah. Kalau misalnya ada meninggal tinggal ganti meninggal. Ini akan seterusnya data yang dipakai. Ternyata itu yang dibutuhkan oleh desa, dibutuhkan oleh posko pengungsi. Karena semua lembaga butuh data yang valid terhadap keberadaan masyarakat terdampak. Jadi data itu bukan data kami membantu desa, aparat desa untuk menyiapkan data yang benar pasca bencana. Karena kelebihan kami dibandingkan masyarakat adalah jaringan. Kemudian kita masuk fase 2. Karena sudah akan masuk tahapan rehab rekon, hunian tetap itu jadi penting. Dan pengalaman kami adalah terlalu banyak intervensi dari negara. Ada swadaya dari masyarakat, mereka tidak diupah. Yang penting menurut kami adalah yang pertama itu bagaimana masyarakat punya kebebasan untuk hunian tetapnya. Dan ternyata di Kulawi ini dan di Dolo Selatan, rumah-rumah kayunya pas gempa itu nggak ada yang rubuh. Jadi kami memilih membangun 4 rumah model. Mereka secara partisipatif melakukan perencanaan, desain, menghitung RAB sampai jadi model dan desain. Nah kebetulan di saat bersamaan juga BPBD dengan PUPR itu udah mulai sosialisasi terhadap rumah
desain rumah untuk hunian tetap. Nah itu terjadi perdebatan dan intinya mereka menolak. Bupati akhirnya memutuskan bisa bebas masyarakat itu membangun sesuai dengan keinginannya. Kalau kita disuruh memilih misalnya ya masyarakat lebih memilih kayu karena lebih aman. Beton ini mengerikan betul buat kita karena beton ini yang membunuh 4 orang di desa Jono ini. Pemilihan rumah saya ini dari aparat desa dan BPD menentukan kalau rumahnya Pak Kades yang harus dibangun sebagai rumah contoh Penabulu. Nanti ke depan kalau pemerintah mau kasih uang ke masyarakat semua maunya seperti ini, yang lebih aman. Di fase 2 ini juga kami melihat satu hal yang menarik di Kulawi ada potensi vanili. Itu cukup subur, nilai jualnya baik. Yang pertama itu bagaimana kita melakukan penguatan kapasitas petani-petani yang di sana. Selain pelatihan bagaimana budidaya vanili dengan yang baik seperti apa, kami juga ingin membuat Kulawi itu jadi kebun bibit sesulteng lah, bibit vanili yang berstandar nasional. Di fase 3, pertanian. Ini lebih ke mata pencarian. Persoalan pasar, saya kira ini kemudian yang menjadi kerinduan bersama masyarakat melalui secara keseluruhan. Nah, dengan ada rencana mau dibangunnya pasar oleh teman-teman dari Penabulu itu sendiri, saya kira ini kemudian membawa sebuah angin segar lah kepada kaum petani karena mereka kan punya sebuah tempat untuk bagaimana bisa membawa hasil-hasil bumi mereka. Di wilayah urban ada 2 isu. Yang pertama itu di pesisir Teluk Palu itu kita masuk ke isu mangrove. Sebanyak 30.000 mangrove kita tanam dan kita bikin penyemaian. Kami juga membina kelompok-kelompok ibu-ibu, keluarga nelayan di 3 kelurahan. Kami coba melibatkan teman-teman pemuda lokal. Jadi kita tidak melakukan pelatihan secara spesifik itu menentukan waktu pelatihan, tapi sama-sama itu bekerja sambil belajar itu. Kita juga membangun satu pusat informasi mangrove untuk media belajarnya banyak orang. Di akhir program ini di bulan Maret ada pengelolaan kawasan pesisir mangrove yang akan masyarakatnya mengelola. Dan ini juga dapat dukungan dengan DKP. Jujur saja untuk Kota Palu tidak ada kawasan konservasi. Karena memang tadinya pembangunan di Kota Palu itu sudah maksimal untuk pembangunan industri. Nah sekarang Penabulu bisa memberdayakan masyarakat untuk melakukan pembibitan mangrove. Dan kami nanti bisa kerjasama dengan masyarakat untuk membeli bibit dari mereka untuk melakukan rehabilitasi di daerah lain. Kami juga mencoba di pusatnya urban, jadi di isu-isu sampah. Bagaimana pengelolaan sampah terpadu. Kami intervensi di 5 wilayah kelurahan di Kota Palu bersama Pemda. Itu membuat kajian timbunan sampah Kota Palu itu hariannya berapa. Jadi ini ada modal dasar lah. Kalau kita mau ngecek seberapa pengurangan sudah ada data yang pasti. Sudah membantu kami dalam hal seberapa sih timbulan sampah yang ada di Kota Palu dan berapa yang sudah tertangani dan berapa yang belum. Nah, seperti apa kira-kira yang harus kita tangani ke depan? Karena kami mengusahakan untuk tahun 2020 kalau bisa sampai yang KTPA itu 0. Di level kecamatan kita bikin model juga bagaimana masyarakat tertarik lah bahwa sampah ini sebenarnya ada nilai ekonomisnya. Dengan triggernya sampah, kita juga melakukan kesadaran bagaimana masyarakat di level kelurahan bisa mampu mengelola kebersihannya. 2 saja sebenarnya di Kelurahan Selen ini. Bagaimana masyarakat ini menjadi pelanggan sampah dan menjadi nasabah sampah. Mereka ini diwajibkan untuk membayar retribusi untuk pengangkutan sampah tersebut itu 25.000 per rumah tangga. Tapi sebenarnya kalau mereka ini memisahkan memang sampahnya itu kan bisa terbayarkan dengan sendirinya melalui tabungan sampah tadi. Memang ini juga kita berjudi konteks short term project. Yang berat ini bagi masyarakat pengelola nanti, jadi harus sabar. Berat bagi kita bangun kesadaran itu. Kami tidak ingin membuat masyarakat lebih susah. Masyarakat lebih ketergantungan terhadap orang luar. Padahal
kita sadar lah masyarakat kita itu gotong royongnya ada, swadayanya ada, lebih kuat mereka dan lebih menghargai dan tidak malu dengan budayanya mereka sendiri. The success of the Pena Bulu approach has been they are not working for the people, they are working with the people. It was really an approach from the point of the people here that needs the help. So it was not an NGO saying, I know what to do, here is what we're going to do, A, B, C, D. No, it was a very human-centric approach. Apa di